Baca dan dikenalkan dan naik info knowledge. Kembali video kali ini kita masih membahas tentang tumbuhan, namun kali ini kita membahas tentang Chromophyta. Jadi di sini kita membahas tentang tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Jadi apa sih Spermatophyta ini? Spermatophyta ini tuh ciri-cirinya dia menghasilkan biji sebagai alat reproduksinya. Jadi umumnya untuk tumbuhan dari kelompok Spermatophyta ini itu ia bisa disebut dengan tumbuhan yang sudah sempurna, dan dia biasanya untuk perkembangbiakan itu secara vegetatif maupun secara generatif. Kemudian bisa dilihat di sini cirinya itu menghasilkan biji sebagai alat reproduksi vegetatifnya. Kemudian untuk reproduksi vegetatifnya itu biasanya dengan menggunakan stek atau penanaman batang, kemudian pencakokan seperti itu. Kemudian ciri kedua itu sudah memiliki akar batang daun yang sebenarnya. Kemudian disebut juga Anthophyta, artinya tumbuhan berbunga. Jadi dia menghasilkan bunga, di mana bunga itu sebagai perkembangan atau sebagai alat reproduksi dari reproduksi generatifnya. Kemudian bisa dilihat di sini ya contoh-contoh dari jenis tumbuhan berbiji atau Spermatophyta ini. Pertama ada Pinus percusi. Jadi jenis percusi ini itu merupakan tumbuhan yang berbiji. Di sini ada Agati alba atau damar, kemudian di sini ada Hemon atau Linjo, dan juga di sini ada Ipon Edule atau Patis Haji. Biasa kita kenal ini bentuknya seperti palung-palungan seperti itu. Oke, selanjutnya untuk tumbuhan berbiji itu diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Jadi yang pertama itu ada Gymnosperma. Jadi untuk kelompok Gymnosperma ini itu dia merupakan kelompok tumbuhan yang tergolong dalam tumbuhan yang berupa pohon-pohonan. Kemudian menunjukkan adanya pertumbuhan menerbal sekunder karena adanya kambium. Jadi dia memiliki kambium. Kemudian pada bagian stem itu tidak terdapat pembuluh kayu, hanya trachei, dan bagian polennya itu mengandung sel pengiring. Kemudian umumnya itu batangnya tumbuhan ini tanpa floeterna, kecuali pada tumbuhan yaitu lemon seperti yang ada di contoh tadi. Kemudian bentuk daunnya itu bermacam-macam, ada yang jarum, kemudian lebar, dan lain-lain. Kemudian juga umumnya berakar tunggang. Kemudian ada juga beberapa yang berakar selalu. Kemudian bunga yang sebenarnya itu belum ada, namun memiliki struktur penghasil sel kelamin berupa mikrosporofil dan juga makrosporofil yang terkumpul dalam strobilus. Oke, selanjutnya untuk kelompok kedua itu ada kelompok Angiosperma, di mana kelompok Angiosperma ini itu merupakan kelompok tumbuhan yang yang disebut dengan dipodil dan monopodil. Nanti kita lihat ya klasifikasinya. Saya di sini menjelaskan dulu ciri-cirinya. Jadi untuk tumbuhan Angiosperma ini itu merupakan tumbuhan yang berbiji tertutup umumnya, di mana bakal bijinya selalu diselimuti oleh satu badan yang berasal dari daun-daun bunga dinamakan dengan bakal buah. Jadi biasanya pada bunga itu akan ada bakal buah di bagian pertengahan bunga, kemudian itu kan dikelilingi oleh yang namanya serviks sari. Jadi nanti serviks sari yang ada pada bunga itu akan menyerbuh bagian bakal buah sehingga terjadilah fertilisasi dan terjadilah yang namanya produksi secara seksualnya dari buah itu sendiri. Kemudian bakal buah bersama dengan bagian-bagian lain dari tengah akan membentuk
buah dengan biji di dalamnya. Kemudian bakal buahnya itu terdapat di dasar putih seperti yang dijelaskan sebelumnya. Di dalamnya itu mengandung bakal biji atau yang biasa dikenal dengan nama ilmiah ovuum. Selanjutnya nanti setelah terbesari itu seperti yang saya jelaskan tadi akan menyerbuk dari bakal biji tadi sudah terbentuklah buah biasanya seperti itu atau biji. Kemudian sebagian besar tumbuhan ini tuh umumnya batangnya berkayu, namun beberapa tumbuhan dalam kelompok ini itu berupa herba dan juga batang basah. Itulah yang batangnya itu mengalami pertumbuhan sekunder karena berkayu, namun sebagian lain itu batangnya tidak mengalami pertumbuhan sekunder karena tidak berkayu. Kemudian luas-luas batang dan percabangan itu menunjukkan adanya keragaman ciri dan pun beragam bentuknya, ada bermacam-macam. Oke, selanjutnya untuk kelompok pertama untuk jenis termati ini terdiri atas beberapa kelas. Pertama ada kelas Cicadinae, kemudian ada kelas Coniferae atau Conifera, dan juga ada kelas Ginkgoinae dan ada kelas Lettinae. Kemudian untuk kelas Anisperma yang pertama itu Monocotyledonale atau monocotyl, di mana tumbuhan monocotyl ini itu merupakan tumbuhan yang umumnya kita kenal dengan tumbuhan yang memiliki akar serabut. Jadi semua akarnya itu terlihat sama ukurannya. Kemudian untuk yang kelas kedua itu ada kelas Dicotyledonale, di mana untuk tumbuhan kelas Dicotyledonale ini atau dicotyl ini itu umumnya kita kenal dengan tumbuhan yang berakar tunggal. Jadi dalam akar itu ada satu akar yang menjadi host atau penumpang dari semua akar itu, sehingga tumbuhlah akar-akar serabut lainnya. Jadi berbeda dengan akar monokotil. Jika akar monokotil itu mereka akan tumbuh sama ukurannya pada bagian akar itu, sementara untuk kotiledonale itu ada yang akar di bagian yang menghubungkan antara batang tanaman itu sampai dengan ke akarnya itu, dan biasanya akar yang menghubungkan ini itu akan menjelur ke dalam tanah secara tanpa membelok seperti itu. Jadi akan terus menerus menembus tanah di bagian bawah, akan berjalan lurus secara vertikal. Sementara untuk yang lainnya itu untuk akar-akar lainnya akan tumbuh pada akar pusat tadi dan menjulur ke tempat lain untuk menjadi mengambil nutrisi. Jadi akar pusat tadi itu untuk menguatkan tanaman dari berbagai kemungkinan, misalnya bocor udara akan menjaga tanaman itu agar tidak mudah roboh atau runtuh seperti itu. Sementara untuk tumbuhan dikotil ini itu monokotil ini langsung saja umumnya mereka ini sangat mudah untuk tumbuh gitu. Biasanya seperti inau itu mereka sangat mudah karena akarnya tidak terlalu kuat mengikat atau pondasinya di dalam tanah seperti itu. Oke, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai kelas per kelas dan juga kelompok per kelompok ini kita akan jelaskan di video selanjutnya. So everybody, thanks because you have watched my video. We'll take in the next video and bye bye.